Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget akan melakukan sebuah unboxing sebuah smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A32. Pada kesempatan kali ini kita akan lihat detail spesifikasinya, kemudian sensornya ada apa saja. Terus review gadget tertarik beli ini karena memang hype-nya gede banget guys untuk Samsung Galaxy A32, A52, dan A72. Tapi pada kesempatan kali ini, review gadget hanya menguji coba yang Samsung Galaxy A32. Kenapa review gadget tertarik untuk melakukan unboxing dan reviewnya nantinya? Itu karena review gadget melihat sebenarnya seperti apa sih pentingnya spesifikasi dibandingkan dengan user experience yang kita gunakan ketika kita pakai smartphone tersebut. Apalagi smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur yang menurut review gadget menarik, kayak seperti displaynya AMOLED, terus kemudian refresh rate-nya 90 Hz, terus kemudian juga dia ada NFC-nya dan lain sebagainya. Tapi untuk detail spesifikasi kayak prosesornya apa dan lain sebagainya, kita akan bahas waktu video unboxing-nya ya guys. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget guys. Langsung kita lakukan unboxing dan kita lihat detail spesifikasinya ya guys. Oke guys, ini dia adalah Samsung Galaxy A32. Jadi ini kita baru terima paketnya sejak pre-order. Dan di sini adalah yang varian 8GB dan internal storage 128GB dengan warna hitam. Jadi kita akan lakukan unboxingnya, kita akan lihat untuk kelengkapannya seperti apa, terus kemudian sensor-sensornya seperti apa. Jadi ini masih segel ya guys, masih baru. Kalian bisa lihat untuk dusnya masih baru dan masih fresh, masih segel. Kita buka saja. Kita lihat, kita dapat SIM card, saya taruh aja SIM cardnya ya guys. Terus di bagian bawah sini, kita buka segelnya. Bagian atas juga ada segelnya. Ya, sudah kebuka segelnya, kita tinggal dorong. Jadi seperti itu untuk buka dusnya. Terus yang pasti kalau ciri khasnya Samsung kalau untuk HP itu biasanya jarang ada soft case, jadi di sini cuma ada buku panduannya saja, nggak ada isinya apa-apa lagi. Terus di sini kita dapat HP-nya Samsung Galaxy A32, kita taruh dulu. Terus di sini kita dapat charger. Bisa kalian lihat di sini chargernya itu dia paling mentok itu di 15 watt, di sini sudah ditulis 15 watt karena memang HP ini cuma support fast charging sampai 15 watt doang. Di sini ada kabel USB Type-C. Terus di sini kita akan tunjukkan pada kalian. Saya taruh dulu. Ini masih supaya rapi saja. Jadi di sini untuk HP-nya sendiri. Di sini tulisannya Infinity U Display, quad kamera, dan on-screen fingerprint. Jadi ini sudah pakai fingerprint di dalam ini. Terus setahu saya ini juga layarnya itu 90 Hz. Jadi itu enak banget guys. Terus kita buka. Wow. Wow. Ini feels-nya benar-benar feels. Ini plastik ya guys. Sebenarnya ini plastik, tapi feels-nya itu kayak kesannya itu kaca sebenarnya. Ketika kita pertama kali lihat ini kayak benar-benar wow, ini kayak kaca ya. Terus di sini kamera bumpnya juga hampir nggak ada ya, cuma sedikit lah anggapannya. Sedikit kalau misalnya kalian lihat di sini. Terus di sini ada tombol volume up, volume down. Terus bagian sini ada tombol power. Terus di bagian atas nggak ada apa-apanya. Di sini ada mikrofonnya. Terus bagian bawah ini ada jack 3,5 mm, USB Type-C sama speakernya satu. Terus kita lihat untuk SIM tray-nya sendiri. Jadi untuk SIM tray-nya sendiri ini itu dia ada dual SIM dan satu micro SD. Jadi saya sambil masukkan SIM card saya terlebih dahulu. Oke guys, kita sudah masukkan SIM card-nya. Kita nyalakan saja untuk HP Samsung-nya. Sebenarnya saya akan setup terlebih dahulu, tapi ini benar-benar feels-nya enteng banget guys. Jadi saya kan kemarin sempat review HP-HP lain dan menurut saya ini feels-nya enak banget dan enteng, dan feels-nya tuh nggak terlalu besar jadi kesannya itu untuk yang Samsung Galaxy A32 ini. Tapi kita akan setup terlebih dahulu, nanti saya akan tunjukkan pada kalian untuk sisa storage awalnya seperti apa. Terus kemudian juga saya akan tunjukkan pada kalian untuk nanti untuk spek lengkapnya setelah saya tunjukkan storage-nya kepada kalian ya guys. Sebentar ya guys, saya setup terlebih dahulu.
Oke guys, kita sudah login untuk akun Gmail-nya kita dan kita saat ini masih di aplikasi bawaan dari Samsung. Jadi kita bisa lihat di sini untuk bloatware-nya ada Netflix. Terus kemudian di sini ada beberapa aplikasi yang dia belum ke-download karena memang saya belum konekin ke WiFi. Terus di sini kurang lebih seperti ini doang dan belum ada apa-apanya ya guys. Jadi ini masih belum saya isi apa-apa. Saya cuma pengen tunjukkan pada kalian untuk sisa internal storage-nya. Jadi kan dari 128 GB itu dia sudah kepake 24 GB-an. Jadi kurang lebih masih ada sisa 100 GB-an yang bisa kita pakai. Kurang lebih untuk sisa storage-nya gambarnya seperti itu ya guys. Terus kemudian saya akan tunjukkan pada kalian di mana di sini about phone-nya yang mungkin saat ini kalian perlu ketahui adalah di sini mana ya, untuk software-nya. Jadi software-nya dia sudah menggunakan Android 11. Jadi ini kalau misalnya kalian lihat di sini itu udah menggunakan Android 11. Dan itu sangat, maksudnya untuk saat ini masih belum terlalu banyak HP Android yang default ketika kalian beli itu sudah menggunakan Android 11. Terus di sini One UI-nya udah menggunakan One UI versi 3.1 yang merupakan yang versi terbarunya. Terus di sini security update-nya dia 1 Desember 2020, 1 Februari 2021, sorry guys. Untuk Android security patch-nya di 1 Februari 2021, jadi masih baru banget, termasuk baru. Dan ini kita akan install beberapa aplikasi terlebih dahulu, baru setelah itu nanti kita akan lihat spek lengkapnya ya guys. Bentar ya guys. Oke guys, kita sudah install beberapa aplikasi yang kita perlukan untuk mengetahui detail spesifikasi yang lengkap mengenai smartphone ini dari AIDA 64. Kita lihat terlebih dahulu dari sisi sistemnya, di mana dia di sini menggunakan RAM 8GB, jadi sisa RAM-nya itu 4GB-an. Sisa storage-nya masih 102GB, Bluetooth versinya Bluetooth versi 5. Jadi untuk RAM-nya sendiri kepake setengahnya, hampir setengahnya. Kalau yang varian 6GB ya saya kurang tahu ya guys. Kalau misalnya kalian pakai yang varian 6GB silahkan tulis di kolom komentar. Terus untuk CPU-nya sendiri dia menggunakan MediaTek G80 dengan teknologi 12 nanometer. Di sini juga 6 core itu yang low power, 2 core yang untuk performance ya guys. Kurang lebih seperti itu. Untuk displaynya sendiri dia menggunakan resolusi Full HD+, jadi 1080 x 2400. Dan ini ukurannya screen diagonalnya 6,4 inch. Kemudian dia pixelnya 411 dpi. Terus untuk refresh rate-nya refresh rate-nya dia 90 Hz. Jadi ini untuk ininya refresh rate-nya 90 Hz. Terus untuk baterainya sendiri dia di sini tulisnya 4860 mAh. Kalau klaimnya Samsung kan ini 5000 mAh. Nanti kita akan coba untuk sambil penggunaannya seperti apa. Terus kita lihat untuk dari sisi sensornya tersedianya apa saja. Jadi dari sisi sensor box-nya kita lihat ini sih lengkap ya guys. Jadi untuk accelerometernya ada, light sensornya ada, orientasinya ada, gyroscope. Di sini dia pakai gyroscope fisik ya guys. Jadi bukan virtual. Jadi kan kalau misalnya kita kemarin sempat review, dia gyroscope-nya itu gyroscope-nya virtual. Kita lihat ini, untuk ini dia pakai hardware ya guys. Jadi nggak ada masalah, jadi pasti akan berguna buat kalau misalnya kalian main game yang memang butuh gyro dan kalian memang pakai fitur gyronya, itu akan berguna. Tapi kalau kalian nggak pakai ya nggak akan berguna sih. Terus ini dia pakai sensor signature-nya sudah on screen ya, itu berguna dan enak, cepat. Terus multitask testernya kita oke aja. Di sini dia oke 10 multitask tester. Jadi kurang lebih seperti itu aja guys untuk video unboxingnya. Jadi saya memang belum terlalu bisa kasih banyak informasi, tapi kalau misalnya kalian punya pertanyaan silakan tulis pendapat kalian di komentar. Nanti saya akan coba bantu jawab setelah saya gunakan juga. Sementara ini saya akan pakai dulu, nanti kita akan juga tes gaming untuk smartphone Samsung Galaxy A32 ini. Terus kurang lebih seperti itu. Di sini kameranya juga ada 4. Di sini ada lensa utamanya, lensa wide-nya, kemudian lensa makro dan lensa depth dan lensa makro sensornya ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan uji cobanya di video review ya, untuk coba kameranya seperti apa, terus kamera depannya seperti apa, dan apakah oke atau tidak oke selama penggunaan sehari-hari. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Silahkan like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye guys.